Hai, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Teman-teman, kali ini ada satu topik pembahasan yang menarik untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Saya baru tahu ya, ternyata ada informasi atau berita mengenai rencana dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah Provinsi Riau yang bekerja sama dengan pemerintah Malaysia, dalam hal ini di Pertuan Negeri Malaka, Haji Muhammad Ali Rustam, kemudian dengan pemerintah Thailand. Jadi mereka membawa pembahasan dalam forum resmi di konferensi IMT Indonesia, Malaysia, Thailand mengenai rencana untuk membangun mega proyek ya, jembatan raksasa, yakni jembatan Selat Malaka. Jembatan ini yang akan menghubungkan wilayah Indonesia, tepatnya di Rupat Dumai Sumatera dengan wilayah Semenanjung Malaysia atau Semenanjung Melayu. Jadi saya benar-benar baru mengetahui mengenai adanya rencana pembangunan jembatan Selat Malaka yang akan menghubungkan wilayah Indonesia dengan Malaysia. Tetapi ternyata rencana untuk membangun jembatan ini itu sudah ada sejak lama ya, dari zaman pemerintahan Soeharto. Jadi ide mengenai pembangunan jembatan Selat Malaka ini sudah pernah dibicarakan oleh Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu Mahathir Mohamad dengan Presiden Soeharto pada tahun 1996. Tetapi karena pada waktu itu terjadi krisis moneter pada tahun 1997, akhirnya rencana untuk membangun jembatan Selat Malaka ini tidak diteruskan. Malaysia pernah mengajukan lagi, membujuk Presiden SBY untuk bekerja sama membangun jembatan Selat Malaka. Tetapi pada saat itu Presiden SBY beliau menolaknya. Kenapa beliau menolak? Karena Pak SBY pada saat itu beliau berpikir daripada dia membangun jembatan Selat Malaka yang menghubungkan wilayah Sumatera dengan Semenanjung Melayu, lebih baik dia membangun jembatan Selat Sunda yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Namun rencana dari Presiden SBY yang mau membangun jembatan Selat Sunda atau JSS ini akhirnya belum terwujud hingga saat ini. Nah, sekarang di era pemerintah Jokowi, Pak Jokowi lebih fokus dengan proyek tol lautnya daripada membangun jembatan JSS ini karena perhitungan soal rawannya gempa di lokasi tersebut ya. Nah, kita tahu Gunung Krakatau itu sering gempa ya di wilayah tersebut. Saya mau menjelaskan dulu ya, apa sih sebenarnya proyek jembatan Selat Malaka ini? Jembatan Selat Malaka adalah jembatan tol yang direncanakan akan menghubungkan Teluk Gong dekat Masjid Tanah, negara Malaka di Semenanjung Malaysia, ke Pulau Rupat dan Dumai di Pulau Sumatera, Indonesia. Proyek ini bisa dimulai setelah persetujuan pemerintah dan akan menghabiskan waktu kurang lebih 10 tahun untuk bisa menyelesaikan. Dan jembatan ini kalau misalnya dibangun akan terbentang sepanjang 48,7 km dengan tambahan 71,2 km jalan tol dari Pulau Rupat di Indonesia, di mana jembatan tersebut berujung menuju Dumai yang berada di Provinsi Riau yang terkenal dengan kebun kelapa sawitnya. Setelah selesai, jembatan yang panjangnya 48 km ini tentunya akan menjadi jembatan terpanjang laut penyeberangan di dunia. Proyek ini akan memiliki 2 jembatan kabel tetap dan 1 jembatan gantung. Memang Selat Malaka ini selat yang sangat ramai kapal-kapal melewati selat ini, dan sampai saat ini ada sekitar 400 pelabuhan yang bergantung pada Selat Malaka dan ada 700 kapal yang juga bergantung pada Selat Malaka ini. Sejak zaman dulu ya, zaman-zaman kerajaan, itu sudah ramai orang melewati jalur ini untuk berdagang, berbisnis. Karena ini adalah selat yang menghubungi antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian juga ada Laut Cina Selatan. Selat Malaka ini tentunya selat yang paling ramai dan paling sibuk di dunia. Bahkan dulu zaman Kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini sangat beruntung sekali karena mereka mendapatkan penghasilan dari pajak yang mereka peroleh dari kapal-kapal yang melewati Selat Malaka ini. Tetapi karena pajak dari Kerajaan Sriwijaya ini terlalu tinggi, terlalu mahal, kemudian menimbulkan ketidaksukaan dari para pedagang-pedagang yang mereka sangat bergantung dengan Selat Malaka itu. Para pedagang-pedagang ini, mereka melapor kepada Kerajaan Kola, lalu Kerajaan Kola menyerang Kerajaan Sriwijaya. Nah, jalur pelayaran di Selat Malaka ini baru dimanfaatkan secara internasional, itu baru terjadi di zaman Kerajaan Samudra Pasai.
Kalau saya secara pribadi ya, saya menolak rencana pembangunan jembatan Selat Malaka ini. Hubungan kita dengan Malaysia sampai sekarang tanpa jembatan itu, kita aman-aman saja, kita masih bisa bekerja sama. Malaysia dan Indonesia ini bukan terpisah secara utuh atau secara menyeluruh dengan laut ya, tetapi kedua negara ini masih terhubung dalam satu daratan. Kan di Pulau Borneo atau Kalimantan itu kan ada wilayah Indonesia dan juga Malaysia di situ. Jadi buat apa lagi kita membangun jembatan yang menghubungkan wilayah Indonesia dan Malaysia? Kita sudah cukup dekat kok dengan perbatasan darat. Selain alasan tadi, ada lagi alasan-alasan berikut yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, kalau sudah dibangun jembatan Selat Malaka yang menghubungkan antara Sumatera dan Malaysia, itu nantinya akan menjadi jembatan terpanjang di dunia, coy. Dan jembatan terpanjang ini pastinya akan ada pilar-pilar yang menyokong jembatan tersebut. Dan ini nantinya akan mengganggu kapal-kapal di bawah yang mau berlayar. Kecepatan normalnya itu akan berubah karena terhalang dengan pilar-pilar yang menyokong jembatan ini. Lalu alasan yang kedua, jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Sumatera dengan semenanjung Malaysia ini, itu masih masuk dalam lingkaran zona atau area lingkaran api Pasifik, yang dimana kemungkinan besar akan sangat rentan dengan resiko terjadinya gempa bumi dan tsunami. Kita kan tidak tahu ya teman-teman, yang namanya peristiwa bencana alam, gempa dan sebagainya, itu dia datang seperti tamu tidak diundang ya. Ya, saya mengkhawatirkan karena jembatan ini sangat strategis berada di lingkaran api Pasifik, ya kemungkinan besar sewaktu-waktu ada gempa besar yang bisa saja merubuhkan jembatan yang sudah capek-capek dibangun. Lalu alasan yang ketiga, biayanya tentunya sangat besar ya. Karena pada saat ini pemerintah kita lagi fokus untuk membangun proyek ibu kota negara baru yang akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalau sudah ada proyek jembatan Selat Malaka ini, tentunya akan menambah lagi beban keuangan negara. Di akhir-akhir era kepemimpinan Pak SBY, pada waktu itu Perdana Menteri dari Malaysia pernah mengirimkan lagi proposal untuk meminta persetujuan dari pemerintah SBY, dan di dalam proposal tersebut tercantum estimasi untuk membangun jembatan Selat Malaka itu bernilai 12,7 miliar USD dolar atau setara dengan 165 triliun rupiah. Lalu alasan yang keempat, daripada pemerintah kita berencana mau membangun jembatan Selat Malaka dengan anggaran yang sangat besar, sebaiknya kalau menurut saya pribadi, banyak sekali wilayah-wilayah di Indonesia atau pulau-pulau di Indonesia yang tentunya membutuhkan konektivitas ya. Dan sebaiknya dibangunkan saja jembatan-jembatan di dalam negeri, karena di dalam negeri sendiri kita masih membutuhkan konektivitas untuk meningkatkan pergerakan ekonomi lokal. Mobilitas pergerakan atau aktivitas ekonomi lokal itu seharusnya lebih diprioritaskan. Banyak sekali wilayah-wilayah yang membutuhkan jembatan ya. Mending kita fokus di dalam negeri saja, kita bangun konektivitas antara wilayah di Indonesia untuk memperlancar ekonomi domestik. Lalu alasan yang terakhir ya teman-teman, atau alasan yang kelima dari saya, yaitu dengan adanya pembangunan jembatan Selat Malaka, saya khawatir kedepannya itu malah menjadi bumerang ya, malah nanti bisa memicu atau berpotensi mengganggu kedaulatan antara kedua negara ya, antara Malaysia dan Indonesia. Saya belak-belakan saja ya, kita tahulah Riau atau beberapa wilayah di Sumatera ya, saudara-saudara kita di Sumatera dengan saudara-saudari di semenanjung Malaysia adalah satu kebudayaan yang sama, satu ras yang sama. Ini adalah rumpun Melayu. Di satu sisi ya, sisi yang positifnya itu tentunya akan semakin memperindah, mempererat hubungan antara saudara-saudari Melayu kita yang ada di Melayu Riau, kemudian dengan Melayu di semenanjung. Tetapi di sisi yang lain adanya kekhawatiran jangan sampai ini nanti ya seperti saya katakan tadi bisa mengganggu kedaulatan wilayah ya. Ya saya tidak bisa terlalu mau terbuka ya. Teman-teman bisa connect sendirilah di pemikiran teman-teman. Itu tadi alasan-alasan yang bisa saya berikan atau bisa saya sampaikan. Itu semua adalah opini dari saya pribadi ya. Kalau toh jembatan itu memang harus dibangun dan dirasa penting oleh pemerintah kita ya mau bagaimana ya. Di sini saya cuma menyampaikan pendapat saya atau opini saya. Kita semua berhak untuk menyampaikan
pendapat, kita mempunyai kebebasan untuk menyampaikan opini. Dan saya pribadi, saya menolak pembangunan jembatan Selat Malaka dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan sikap ataupun pendapat dari teman-teman yang menyaksikan video ini? Ya, saya sangat berharap teman-teman bisa memberikan pemikiran dari teman-teman di kolom komentar. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.